Adalah satu hari setengah 4 pagi, tiba-tiba ada suara yang ngetok pintu gua. Assalamualaikum, gitu kan. Nah, tapi ini bukan hantu nih, ya kan? Karena suaranya jelas banget gitu kan. Akhirnya gue ngintip di jendela, gue lihat si Silva itu lagi pakai mukena, ya kan? Mukenanya sedikit basah dan kotor, dan dia nggak pakai celana karena kelihatan agak nerawang dari lampu teras gue. Terus dia matanya yang sangat serem gitu lah, gitu ya. Gue buka pintunya, warga tuh sekitar udah teriak-teriak dari luar rumahnya. Udah bu, pasung aja bu, pasung gitu kan. Dari situ gue agak sedikit iba ngeliat ibunya gitu ya. Cuman akhirnya ibunya juga nggak bisa menampilkan pendapat masyarakat. Akhirnya diikat lah dia pakai kain, diikat di kursi yang kayu jati gitu. Pakai kain, tangannya diikat seperti orang diborgol begini ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Baik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri. Oke, di sebelah gue udah ada Bang Ricardo yang mau share ceritanya. Kita kenalan dulu sama Bang Ricardo. Bang Ricardo, Halo. apa kabar? Iya, baik. Kali ini Bang Ricardo mau cerita apa sih yang mau di-share ke pasukan Lentera Malam? Jadi gue mau share cerita tentang rumah kontrakan yang gue tempatin pada tahun 2020, which is itu adalah TKP, tempat ada mayat ditemukan seminggu, dan yang buka itu polisi, udah ada polisi lainnya. Dan selain itu ada juga teror yang mampirnya ke tetangga gue persis. Iya, ntar lu nih. Berarti rumah yang lu tinggalin itu di kontrakan itu bekas ditemukan orang yang udah meninggal selama 10 hari. Ya, seminggu atau 10 hari lah. Seminggu atau 10 hari lah. Dan yang ada garis polis lainnya, dan yang buka emang polisi, dan itu dilaporkan karena udah bau bangkai banget. Bau bangkai, warga sekitar yang ngelaporin tuh. Betul. Itu yang tinggal sendirian atau ada keluarganya yang meninggal itu? Ya, gue denger itu dia sebatang kara dan dia tinggal sendirian di situ. Oh, dan lu dapat informasi nggak dia itu meninggalnya karena dibunuh atau sakit atau gimana gitu? Oke, jadi sebenarnya karena gue udah dapat cerita dari Bang Saud itu, gue tidak mengorek segitu dalam, karena gue berpikir gue akan tinggal di situ lama. Kayak gue nggak mau tahu aja gitu, mendingan gue nggak tahu. Iya, karena lo menghindari sugesti-sugesti negatif yang nanti datang ke lu ya. Iya, tapi ya fakta kalau itu dibongkar polisi dan di situ ada mayat setelah seminggu, itu terjadi karena gue selalu validasi itu ke tetangga-tetangga. Iya, karena informasi dari tetangga-tetangga lu juga begitu ya. Yep. Dan tadi gue sempat ngobrol sama si Bang Ricardo, jadi sebelum si Bang Ricardo itu tinggal di kontrakan itu kontrakannya benar-benar gelap dan jarang orang yang berani lewat kontrakan itu ya. Iya, jadi emang sebenarnya udah ada kisi-kisi dari tante gue, cuman dibilang nih ada rumah bagus, cuman agak serem, orang-orang itu ada takut gitu. Dan memang bener sih kalau gue lupa matiin lampu gitu, itu kelihatan gelap banget. Udah gitu kok kan sekarang terang rumahnya. Kalau orang tuh ngelihat, ya namanya kontrakan kan padat penduduk ya. Setiap orang lihat ke rumah gue itu pada ngeliatin gitu. Iya. Kayak ada orang ini sekarang nih gitu. Iya. Udah pada berani lewat gitu. Iya. Yaudah, gak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Kejadiannya ini ada di tahun 2020, belum terlalu lama. Ya, jadi latar belakangnya adalah gue sama keluarga gue itu kan dari dulu selalu ngontrak, selalu pindah-pindah kontrakan alias kontraktor, ya kan.
dari rumah ke rumah, cuman masih di daerah yang sama, di daerah Jakarta Selatan, satu wilayah itulah. Suatu hari gue harus pindah dari kontrakan yang lama ke kontrakan yang baru karena kontrakan yang lama ini udah laku dijual dan udah mau ditempatin dalam 3 hari. Jadi gue harus mencari kontrakan baru, ya kan? Setelah nyari-nyari gitu ya, ketemulah nyokap gue. Kontrakan deket beda 3 jalan lah dari situ. Ketemulah ada rumah murah katanya, gitu kan? Tapi lebih besar. Ya sebenarnya dengan kabar itu gue juga nggak terlalu percaya, ya kan? Terus dia bilang kan kalau kontrakan gue yang lama itu kan kamarnya 2. Ya kan, yang ini kamar 3, cuma harganya 40% lebih murah, ya kan. Udahlah, langsung gue sama nyokap gue senang gitu kan, langsung kita cari tahu siapa yang punya gitu kan. Tapi memang udah ada sekelibatan kalau misalkan dari orang-orang ya, dari tante gue segala macam, kalau kontrakan itu serem. Jadi gue tuh tapi nggak berpikir sama sekali ke situ karena ya gue pikir udah lebih gede, lebih murah, apakah benar gitu kan. Udah habis itu gue cari yang punya rumah, gue lihat rumahnya, survei, dikasih kunci sama dia, survei bener rumahnya lebih besar. Terus harganya berapa gitu, pas bilang sekian gitu. Maksudnya belum apa-apa aja udah murah banget nih ya kan. Terus akhirnya deal, terus nyokap gue bilang gini ke yang punya rumah, bisa nggak ini dibayar setengahnya dulu, sisanya nanti habis pindah 2 minggu. Karena ini kan darurat banget, terus lagi corona gitu kan. Jadi kemarin itu kita disuruh pindahnya dadakan gitu. Terus dengan gue nggak nyangka itu dengan entengnya si yang punya kontrakan tuh bilang, oh ya udah bu pindah aja dulu. Nah gue berpikir kan kayak ini rumahnya udah lebih besar dari rumah gue yang lama. Karena rumah gue yang lama itu kamarnya 2, yang ini 3. Lebih murah 40%, terus dibayar setengah juga mau. Tapi dibilangnya serem kan sama orang-orang, cuma belum jelas seremnya kenapa. Ya gue pikir ya, kalau gue asumsinya gini, kalau dari dulu ya sugesti ke gue tuh, kalau rumah yang katanya serem itu rezekinya bagus, gitu kan? Ya udahlah, gitu kan? Ya udah pindah nih, udah pindah. Gue menggunakan jasa pengangkutan barang, tapi gue masih bantuin juga kan. Yang ngomong-ngomong, gue itu tinggal sama keluarga gue, ada nyokap gue, ya, om gue yang tinggal di rumah, sama abang gue sama adik gue, ya kan? Dan gue tentunya. Tapi waktu pindahan itu kan hari kerja. Yang ada cuman gue doang sama abang gue di rumah buat bantu pindah. Nyokap gue juga pergi gitu. Sore abis ngangkutin barang semua udah diangkutin, cuman belum diberesin. Ketiduran lah gue di kamar bawah. FYI itu kamar 1 di bawah, 2 di atas. Oke, ketiduran kamar bawah yang rencana itu buat kamar om gue. Karena dia udah tua, maksudnya kita menghindari dia naik-naik tangga. Gitu kan. Gue tidur di situ ketiduran abis ngangkutin barang, capek gitu kan. Nah, mulailah teror pertamanya, gitu. Jadi kayak dalam mimpi tuh, gue mimpi gitu kan. Mimpi latar belakangnya tuh sama di kamar tersebut. Cuman posisinya gue di luar pintu kamar. Gue ngeliat ke arah kamar yang gue tidurin, itu ada 2 orang, ya. Ini gue lagi cerita merinding juga nih. Terus orang itu sosoknya botak. Gue inget banget yang satu pakai baju kuning, yang satu pakai baju merah putih. Merah, garis-garis merah dan putih gitu. Kayak tukang sate gitu. Kayak tukang sate, persis kayak tukang sate gitu kan. Mereka lagi kasak-kusuk ngobrol gitu kan. Nah gue tuh sebenarnya orang yang sangat logis gitu loh. Gue tidak terlalu takut sama yang orang-orang sebut kuntilanak, pocong, gue nggak terlalu takut. Cuman gue tuh lebih takut kayak orang-orang tuh yang bisa nyamain gitu. Kayak misalkan ada lo, dia bisa nyamain lah wujud gitu kan. Nah itu yang gue lihat dalam mimpi itu, latarnya di tempat gue tidur itu, ada orang itu berdua ya, lagi ngobrol, kayak gue nggak tahu ngobrolin apa, tapi mukanya sama, bajunya doang beda. Yang sebelah kiri pakai baju kuning, yang satu tuh pakai baju tukang sate. Dia ngobrol-ngobrol. Gue dalam mimpi itu gue langsung tanya ke dia, kok bisa sama nih, siapa nih yang asli? Kayak gitu kan, dia bilang itu. Terus mereka berdua itu ngeliat ke arah gue dan senyum gitu, senyum kayak orang biasa gitu. Cuman ya setelah gue pikir-pikir sekarang sih senyumnya cukup creepy ya, cukup nyeremin ya kalau gue inget-inget gitu. Nah udah gitu, yang satu bilang nih yang pakai baju kuning, saya mas yang asli, dia bilang gitu kan. Terus yang pakai baju sate itu ngomong ke gue, enggak mas saya yang asli, dia bilang gitu. Terus yang satu bilang, enggak saya yang asli, dia bilang gitu. Terus akhirnya gue, karena gue pribadi yang logis gitu ya, gue mau memastikan gitu kan. Akhirnya gue coba pegang, itu bahkan dalam mimpi tuh. Gue pegang ke tangannya yang satu, zep gitu, kepegang, terasa gitu ada dagingnya di tangan gue.
yang kuning, baju kuning bilang, enggak mas, saya yang asli, nama saya Agus. Dia bilang gitu kan. Oke, terus yang satu yang pakai baju satu cuman ngelihat ke gue, terus dia cuman senyum, gitu, tup. Habis itu gue kebangun, ya kan? Habis itu gue kebangun dan gue ngelihatnya kayak, wah, anjir serem banget ya. Tapi gue berpikir, oh ini kenalan kali ya, kenalan sama keluarga gue gitu kan. Kayak, oh ya udahlah, gue nggak ambil pusing masalah itu. Oke, dan itu hari pertama, terus ya di hari-hari berikutnya adalah kayak, misalkan om gue yang emang tinggal di kamar itu tidur direp-repin kayak, gitu kan. Terus nyokap gue juga pernah juga tidur direp-repin sampai kayak gitu. Cuman emang keluarga gue itu nggak terlalu mikirin yang gitu-gitu. Misalkan ada rep-repan gitu, ya udahlah, paling juga ngimpi atau kecapean, gitu kan. Terus padahal si om gue juga sempat bilang, ini rumahnya banyak hantunya nih, dia bilang gitu kan. Tapi ya udah gitu aja kan, karena murah juga gitu kan. Kita tuh lebih takut nggak punya duit lah daripada sama setan gitu kan. Akhirnya hidup terus berjalan sebulan itu. Nah, tibalah waktunya saat si yang punya kontrakan minta sisa duit yang pertama, gitu kan. Datang ke rumah dia, pas datang ke rumah dia ngeliat-liat rumah gitu udah pada rapi gitu kan. Tapi pertanyaan pertamanya dia itu adalah, gimana? Digangguin nggak? Gitu, ada kejadian aneh nggak di sini? Dia bilang gitu. Gue kayak tanda-tanya terus, kejadian aneh. Ya gue sih tidak bisa bilang itu kejadian aneh karena itu datangnya kan di mimpi di tempat gue kan, dan cuman rep-repan gitu kan. Akhirnya dia bilang nggak ada kejadian aneh. Bagus deh kalau nggak ada, dia bilang gitu kan. Udah nih, terus gue bilang aneh banget nih kan. Udah gitu udah. Nah satu ketika itu kan gue adalah kontraktor, artinya gue pindah-pindah kontrakan gitu kan. Tapi gue selalu daerah situ. Dan itu rumahnya bisa dibayangin itu gangnya cuman masuk satu motor doang. Ya, jadi tiba-tiba ada orang lewat gitu, kayak udah dia masih muda, cuman wajahnya udah tua, gitu kan. Dia bilang ke gue kayak, masih inget nggak? Dia bilang gitu kan. Siapa ya? Ini Bang Saud, dia bilang gitu kan, Bang Saud. Terus tiba-tiba abang gue keluar dari, oh Bang Saud, ya, Bang Saud ini Bang Saud yang dulu. Wah, gue inget nih, ya kan. Jadi Bang Saud ini dikenal sama orang-orang itu, dia adalah orang pinter, gitu ya. Dia ngerti lah mistis-mistisan kayak gitu. Terus ya udah kan basa-basi, masuk Bang Saud gitu kan. Waktu itu dia nggak langsung mengiyakan masuk, iya nanti gitu. Nah beberapa hari gitu ada yang dia lewat lagi dan dia mengiyakan buat minum kopi di tempat gua sama ngerokok, ya kan, di depan gitu, jebret gitu. Begitu dia minum kopi, dia duduk depan pintu gitu, kayak layaknya orang di kontrakan kan, duduknya di depan pintu ya gitu. Dia ngerokok sambil ngopi. Pertanyaan pertamanya dia cuma satu juga, sama kayak yang punya kontrakan gitu. Yang dia tanyakan pertama adalah, gimana, digangguin nggak? Ada gangguan nggak di dalam di rumah ini? Gue bilang, loh kok nanyanya kayak gini semua ya, gitu kan. Terus si Bang Saud itu langsung dia menceritakan, iya jadi sebenarnya rumah ini dulu itu bekas TKP. Dia bilang gitu, bekas TKP apa? Jadi ada orang ketemu meninggal dan udah berlumuran darah dan udah seminggu akhirnya yang buka polisi. Berarti udah busuk jenazahnya. Udah busuk, betul. Udah busuk jenazahnya. Dan gue dengar cerita dari Bang Saud ini, udah seminggu yang buka polisi karena nggak ada yang berani buka. Kayak gitu. Tapi pas polisi temuin ya bener aja ada mayat. Dia bilang gitu kan. Di mana tuh? Di kamar itu, di kamar gitu. Jadi sebenarnya posisinya ruang tamu sebelahnya kamar gitu kan. Di kamar itu, gue merinding dong kayak buset deh. Bener ini gitu. Iya bener, dia bilang gitu. Terus ya orangnya tuh kayak kamu lah. Dia langsung meneruskan ceritanya gitu kan. Orangnya kayak kamu lah, botak, ya kan, nggak seputih kamu, ya kan, cuman lebih kecil gitu kan. Gue mulai perasaan gue mulai nggak enak kan gitu kan. Mirip sama kayak yang ada di mimpi lu ya? Iya, mirip sama yang ada di mimpi gue. Terus gue tanya kan sama dia kayak, namanya siapa Bang Saud? Pak Agus namanya. Gue merinding, even sekarang nih gue sumber biolog, gue merinding ya. Setiap kali gue menceritakan ini ke orang gitu ya, ke teman, bahkan ke Lentera Malam kali ini, setiap gue sebut nama itu dan ibaratnya kejadian itu, gue selalu merinding. Kayak gitu loh. Jadi tuh orangnya persis seperti apa yang dibayangkan di mimpi gue mimpiin gitu loh. Oke, terus
Tapi karena gue adalah pribadi yang sangat logis, gue nggak langsung percaya. Jadi gue di situ gue juga dapat teman karena gue suka main game, ya kan, main ML gitu ya. Adalah anak-anak situ yang gue sekelibatan gue tanya lah sambil dia main, kalau misalkan pas lagi main gitu gue tanya kayak, Mas itu tahu nggak sih rumah Mas itu kan serem banget dulu, ya kan? Serem banget dulu. Jadi sebelum Mas pindah ke sini tuh gelap banget, katanya nggak ada yang berani lewat. Sejak keluarga Mas datang ke sini terang itu, makanya orang pada berani lewat itu, dia bilang gitu. Terus dia bilang kayak, oh iya gitu. Gue tanya ke tetangga-tetangga gitu, emang dulu di sini ada emang ketemu mayat. Berarti valid yang diomongin sama si Bang Saud itu ya? Valid, kayak gitu. Tapi sayangnya gue tidak mencari tahu penyebab kematiannya karena gue masih di rumah situ gitu. Jadi gue kayak nggak mau ngulik borok yang fakta yang terlalu detail karena gue takut menimbulkan ketakutan juga buat nyokap gitu. Akhirnya ya gue rasa udah valid, dan setelah gue tanya ke beberapa tetangga juga memang benar ada kejadian itu, gitu kan. Tapi ya karena rumahnya murah, gue stay di situ aja, ya kan. Nah, pas semenjak Bang Saud itu bilang kayak gitu, gue tuh jadi agak jaga-jaga sama rumah itu, agak jaga-jaga. Nah, ada kejadian lagi sama dalam mimpi juga. Itu gue mimpi abang gue lagi jedotin nyokap gue ke tembok, dan mata abang gue nih merah. Mata abang gue tuh merah. Tuh dia lagi jedot-jedot gitu kan. Dan itu tapi gue tidur di kamar atas. Pas gue kebangun, gue bener-bener ada kebencian sama abang gue. Jadi kayak, wah gila brengsek banget nih orangnya. Gue sampai ngos-ngosan gitu. Kayak nyata tuh mimpi gitu loh. Terus udah kayak gitu, ya adalah kejadian rep-repan beberapa gitu kan. Udahlah itu, gue anggap itu udah kayak, oh ya udah nih emang rumah ini ada sesuatu, cuman ya gue sama keluarga gue tidak terlalu mikirin karena om gue itu kakaknya nyokap gue sholatnya rajin, ya nyokap gue juga sholatnya rajin. Kok gue kan nggak terlalu, cuman gue emang tidak terlalu takut sama yang kayak gitu. Gue tidak terlalu terganggu lah gitu kan. Karena kalau misalkan cerita tadi kan gue ceritain kan cuma 1-2 kejadian kan dari beberapa bulan gue tinggal gitu kan. Jadi gue nggak terlalu gubris. Nah, gue kan tidurnya pagi ya. Maksudnya gue tuh begadangan orangnya. Gue itu selalu tidurnya habis sholat subuh jam 5 gitu. Atau bahkan jam 4 atau setengah 6 gitu. Gue baru tidur kadang-kadang. Nah, tibalah satu pagi, tangga gue tuh teriak-teriak. Wah, tapi dia bacaan ngaji. Gitu loh. Bacaan ngaji, cuman teriak-teriak gitu. Gue pikir ini apa anak ini diajarin ngaji sama orang tuanya keras. Gitu kan. Terus gue pikir kayak, kasihan juga tuh anak ya gitu kan. Dan itu gue diemin gitu kan. Beberapa hari gitu gue diemin. Dan itu berturut-turut gitu kan. Kadang sampai jam 11 juga masih berisik itu anak gitu kan. Kayak dia melafalkan ayat-ayat cuman dengan teriak-teriak gitu kan. Lama-lama gue mulai merasa aneh karena membacakan ayat-ayat itu menurut gue harusnya pelan dan lembut. Kayak gitu, nggak teriak-teriak gitu. Nggak kayak gitu. Tibalah waktunya. Kayak menurut gue ini kayak fase teror keduanya. Ini kan tetangga gue langsung ya. Tiba-tiba ada perempuan gitu umur 20 tahun ya. Itu ngamuk-ngamuk di luar seperti orang gila. Terus tetangga kan pada rame keluar. Dia bilang itu kesurupan. Dia bilang gitu. Nah, waktu itu karena gue pribadi yang sangat logis, gue penasaran dong. Ya sama kayak orang-orang tuh kalau misalkan ada orang ngamuk gimana sih? Karena orang Indonesia gitu kan, kalau ada yang aneh dikit dia pada ngumpul gitu kan. Ya gitu juga dengan gue gitu kan. Gue ngumpul, gue lihat nih orang itu. Dia teriak-teriak. Dia bukan ibu saya. Dia bilang gitu. Dia bukan bapak saya. Mereka bukan orang tua saya. Orang tua saya sudah dibawa ke alam lain. Sudah diculik. Tolong saya, tolong. Gitu. Dan dia perempuan tapi suaranya kayak laki-laki. Kita sebut aja namanya Silva. Oke. Jadi si Silva ini latar belakangnya dia itu pinter. Karena dia berjualan online. Ya kan, di rumahnya pun waktu nanti gue ceritain ceritanya itu ada sepatu yang stok sepatu. Jadi sepertinya dia pinter generate money gitu ya, bisa mencari uang dari online. Itu kan artinya dia punya akal yang sehat gitu kan. Tapi hari itu dia tidak kelihatan sehat. Dia teriak-teriak kayak gitu terus gue sih sebenarnya masih oh ya udah gitu kan, kesurupan gitu kan. Terus kalau menurut gue kayaknya orang belaga gila aja sih. Kayak gitu kan, apa cari perhatian atau gimana gitu kan, begitu.
Tapi kejadian ini berlangsung kayak 2 hari kumat, 2 hari kumat, 2 hari kumat, berbulan-bulan, ya kan? Terus karena gue tidurnya pagi dan dia selalu ngamuknya itu pagi gitu kan, gue terganggu gitu. Ada suatu waktu dia keluar jebret gitu, gue datang ke rumahnya, gue bilang, "Bu, tolong lu, nih ganggu," bilang gitu sama ibunya gitu kan. Malah ibunya minta tolong sama gue balik, ya kan, ibunya si Silva ini. Dia bilang, "Mas, tolongin dong Mas, ya kan saya udah ditimpukin nih, udah dicakar nih segala macam." Wah, yang bener Bu, bilang gitu kan. Gue masih berasumsi anak ini tuh normal-normal aja. Cuma dia mungkin cari perhatian sama orang tuanya, atau karena gue masih agak ragu sama orang yang kesurupan, karena gue pikir orang yang kesurupan itu mungkin cuma dia stres, kayak gitu kan. Jadi gue pikir ini lebih ke kejiwaan. Gue datanglah ke rumahnya. Nah, saat itu barulah gue lihat mukanya sangat jelas, gitu ya. Gue lihat matanya itu ya sedikit celong, ya kan, kulitnya sawo mateng, gitu kan. Tapi di situ dia udah bau pesing, gitu kan. Dan dia di situ masih sama memaki-maki orang tuanya, terutama ibunya, kayak, "Dia bukan ibu saya, dia bukan ibu saya." Dia bilang kayak gitu kan. Terus di situ selain gue ternyata udah ada tetangga juga yang duduk situ, ya kan, yang sambil baca-baca doa gitu. Dia pas lagi baca doa pelan-pelan gitu, ditunjuk juga gitu. "Kamu baca apa itu? Baca apa? Jangan baca-baca ya. Saya nggak suka ada baca-bacaan kayak gitu. Jangan baca-baca." Dia bilang gitu kan. Terus dia pas ngomel ibunya gitu, gue tersinggung karena ya gue kan sangat sayang ya sama ibu gue. Jadi gue kalau ngeliat ada anak kurang ajar sama ibu itu gue agak sensi gitu. Akhirnya gue ngomelin balik kan, karena dia udah teriak-teriak duluan. Gue bilang, "Lu jangan kurang ajar ya sama orang tua ya. Itu ibu lo, halu lo." Gue bilang gitu. Jadi gue sangat ngebawa dia ke dunia logis gitu kan. "Enggak, itu bukan ibu saya. Ibu saya tadi jinnya itu pada masuk lewat lubang-lubang jendela di atas pintu. Mereka masuk berbentuknya asap, terus dia bawa kabur ibu saya. Jadi ibu saya ini adalah ibu saya yang palsu ini yang di sini." Dia bilang kayak gitu. Dan itu diulang-ulang. Dia bukan ibu saya, dia bukan ibu saya." Dia bilang gitu kan. Terus gue liat muka ibunya gitu. Muka ibunya sih biasa-biasa aja. Dia melototin semua orang dan semua orang di situ takut gitu. Kalau gue nggak takut, karena gue pikir ini mah gangguan jiwa kali ya, kayak gitu. Gangguan jiwa kali ya. Terus akhirnya udah, gue tidak menyarankan apa-apa. Terus ya udahlah, kayaknya emang susah kan. Akhirnya dia udah dikasih air minum, nggak terlalu kumat, tidur gitu kan. Terus pulang, semuanya bubar. Dan berhari-hari tuh gitu. Jadi kumat tidur gitu kan. Nah pas satu hari gue kan kayak dari tadi cerita, gue kan tidurnya kan malam ya, pagi gitu. Adalah satu hari 3:30 pagi, gue kan biasanya masih bangun gitu ya. Dan gue main game di situ kan, main Mobile Legends. Terus tiba-tiba ada suara yang ngetok pintu gue, tek tek tek, "Assalamualaikum," gitu kan. Nah serem banget kan, tanpa itu tahu siapa juga gue udah serem banget gitu. 3:30 pagi ngapain kan? Gue langsung kayak tersentak gitu. Gue kaget kan, siapa yang ngintip gitu kan. Terus dia lagi tek tek, "Assalamualaikum." Wah anjir, tapi ini bukan hantu nih ya kan, karena suaranya jelas banget gitu kan. Akhirnya gue ngintip di jendela, gue lihat si Silva itu lagi pakai mukena, ya kan, mukenanya sedikit basah dan kotor, dan dia nggak pakai celana karena kelihatan agak nerawang dari lampu teras gue. Terus dia matanya yang sangat serem gitulah gitu ya. Gue buka pintunya, gue sangat ketakutan sekali. Sebenarnya gue sangat ketakutan sekali, tapi gue menutupi hal tersebut. Jadi yang keluar dari gue tuh malah marah, defensif gue. "Ngapain lo?" Gue bilang gitu kan, "Ngapain lo?" Terus dia bilang, "Boleh nggak saya masuk?" Dia bilang gitu kan. Gue di situ ketakutan banget, ya, gue ketakutan banget. Tapi gue defense, enggak. Gue jadi defense seperti itu. Jadi agak teriak-teriak juga, balik lo ke rumah gitu kan. "Enggak, saya mau masuk, boleh nggak? Saya takut, itu ibunya bukan ibu saya, udah dibawa kabur jin." Dia bilang gitu kan. Enggak, itu pikiran lo doang itu. Gue bilang gitu. Terus akhirnya tangannya gue berani pegang tangan dia itu, sininya dia, lengannya gue pegang, gue bawa ke depan pagarnya dia gue tutup, gue kabur ke rumah gue gitu kan. Terus gue akhirnya tidur ke atas gitu kan. Nah itu mulailah di situ dia kayak kadang-kadang 3:30 suka gedor-gedor rumah gue. Jadi dia masih sering ngetok-ngetok lu? Iya nggak sering, cuman ada beberapa kali gitu. Dan gue tapi nggak gobris lagi gitu kan. Dan untungnya kejadian itu nyokap gue selalu udah tidur di atas. Jadi kalau nyokap gue yang ngalamin mungkin dia ketakutan banget, gitu kan. Udah nih. Tapi karena hal ini lama-kelamaan menjadi mengganggu, gitu kan. Jadi banyak kejadian-kejadian yang kayak tiba-tiba dia ngamuk gitu kan.
benar-benar mengganggu. Nah, nyokap gue kan kalau misalkan dia lagi ngamuk itu kan dia itu selalu kayak ketawa-ketawa aja, ih gila kali itu ya gitu. Jadi dia anggap jokes sama nyokap gue gitu kan. Sampai ada waktu pagi itu, gue inget banget itu 7:30 pagi ya kan, dan gue baru tidur jam 4 gitu ya. Tiba-tiba dia ngamuk-ngamuk, nyokap gue lagi nontonin. Jadi si Silva ini, dia ada tiang listrik gitu sama tangga gitu, punya orang, dia manjat dan dia mengibarin tangannya kayak kuntilanak begitu. Dia ketawa-tawa menirukan suara kuntilanak kayak gitu. Terus orang-orang nggak ada yang berani pegang. Terus dia udah lompat ke pagar orang itu, dia lompat turun ke bawah, terus dia langsung garuk-garuk kepala gitu, dan dia menirukan suara monyet. Terus ini nyari kutu kayak gitu. Tapi saat itu nyokap gue ngelihat gitu kan, tapi nyokap gue dikejar gitu deh, wah gitu. Akhirnya nyokap gue ke rumah, ya kan, dan nggak sengaja ngebangunin gue. Pas ngebangunin gue jadi marah, ya kan, gue marah, kenapa sih? Maksudnya kok nyokap gue digangguin gitu? Gue juga baru tidur, kesel kan gitu. Gue keluar, nah itu yang gue lihat dia lagi kayak gitu kan. Dia udah balik ke tiang listrik itu, dia udah. Habis itu gue lihat menerikan suara monyet. Terus ibunya si Silva ini minta tolong sama gue gitu. Mas, tolongin dong bawa anak saya masuk, gitu kan. Ya, even gue waktu itu tidak pakai baju gitu, waktu tidur gitu kan. Gue kayak, oke bu, saya bantuin, bilang gitu kan. Jadi di situ banyak laki-laki, cuman nggak ada yang berani megang dia. Karena emang sorot matanya itu sangat menyeramkan sih menurut gue. Gitu. Kalau gue berani-beraniin aja sebenarnya, gue bukan pemberani, cuman gue maksain aja gitu kan. Karena ibunya udah minta tolong. Akhirnya tuh si Silva itu gue seruduk kayak orang main rugby, brek gitu, perutnya ke sini gue angkut begini, dia kakinya di bawah sini, palanya di bawah situ, dia berontak dan tenaganya sangat kuat sekali. Gitu kan, gue bawa dia, gue taruh ke rumahnya, dibawa masuk, which itu bau pesing banget, gue taruh di lantai gitu. Warga tuh sekitar udah teriak-teriak dari luar rumahnya. Udah bu, pasung aja bu, pasung gitu kan. Dari situ gue agak sedikit ibang lihat ibunya gitu ya. Cuman akhirnya ibunya juga nggak bisa menampilkan pendapat masyarakat. Akhirnya diikat lah dia pakai kain, diikat di kursi yang kayu jati gitu. Pakai kain, tangannya diikat seperti orang diborgol begini ke belakang. Iya. Tapi wujudnya sih udah ngeri banget sih. Ya kan itu kan yang gue cerita tadi kan udah lumayan berbulan-bulan kan, dan dia setiap hari kayak gitu. Waktu itu gue lihat celongnya yang tadinya segini udah hampir sampai ke bibir gitu. Udah bibirnya celong, itu biru, matanya merah, rambutnya udah literally berantakan, bajunya compang-camping dan bau pesing banget kayak gitu kan. Wah, udah wujudnya udah serem banget deh. Kayak gitu kan, dan dia masih melafalkan masalah yang sama. Dia bukan ibu saya, tolong saya, tolong. Tapi anehnya nih, kalau misalkan dia dibawa keluar, itu dia tenang. Kayak gitu. Dibawa keluar dari lingkungan rumah itu? Iya, jadi kan pernah dia dibawa ke rumah omnya. Tenang. Pulang lagi, kumat lagi. Dibawa nginep lagi, pulang lagi. Ya kan, karena kan orang lain itu kan, kayak Omi itu kan mungkin juga kerja kan. Nggak bisa mengayomi dia setiap hari. Tapi setiap dibawa ke rumah, dia selalu teriak-teriak hal yang kayak gitu. Nah, pernah ada kejadian final yang buat gue akhirnya stop ngebantu dia. Adalah dia malam-malam, setengah 12 malam, gue baru balik kerja, ibunya gedor rumah gue, ibunya langsung. Dia bilang kayak, mas, tolong dong mas. Jadi kayaknya gue tuh dianggap berani gitu. Karena orang-orang tuh gak ada yang berani, jadi dia minta tolong sama gue gitu. Ya sebenarnya gue takut gitu kan, cuman gue menghargai ibunya gitu kan. Mas, tolong mas, cari Silva mas, soalnya itu udah kabur gak tahu kemana. Dia bilang itu, bapaknya udah nyari, saya mau nyusulin, gak ada motor. Dia bilang gitu kan. Udahlah, akhirnya gue nyalain motor, gue boncengin sama ibunya. Adalah dia ketemu depan masjid, deket situ 1 kilometer lah, nggak deket juga kan itu belok-belok kan. Ketemu dia di situ, terus bapaknya telepon ibunya, di sini gitu kan. Gue samperin lah dia ke situ kan, disuruh pulang Silvi, nggak mau gitu kan. Gue pegang gini, ayo pulang. Gue udah, ibunya juga udah pasrah, bu maaf nih bu ya, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang kayak, udah bu mas nggak apa-apa, gue geret aja ke rumah gitu kan. Gue pegang tangannya, ini sumpah dia tenaganya besar banget gitu. Even gue juga biasa nge-gym gitu kan, gue bisa angkat berat yang lumayan. Cuman ini perempuan kecil, tenaga terlalu besar buat ukuran dia, menurut gue gitu kan. Dan nggak ada capeknya gitu kan. Gue tarik, wah gila nih. Nah di situ gue ngerasakan nih ada yang aneh nih, gitu kan. Terus akhirnya tapi anehnya itu adalah ada orang lihat, ya kayak preman tua di situ, ya kan. Dia bilang, kenapa sih? Tiba-tiba tuh si Silva lari ke arah orang tersebut naik motor, dia langsung naik motor itu.
Pak tolongin saya Pak, dia bukan orang tua saya. Nah kan jadi ngadu domba gitu kan. Iya. Terus dia bilang, ya udah maunya apa? Mau saya jalan-jalan. Gue bisikin sama ibunya, Bu, bawa ke Grogol aja Bu, rumah sakit langsung, gitu kan. Aduh jangan deh, saya pikir-pikir dulu gitu. Jadi gue bingung juga sama ibunya, gitu. Gue selalu mensuggest ibunya tuh buat bawa ke rumah sakit jiwa, tapi ibunya selalu mendatangkan dukun. Kayak dukun yang dibuat ngobatin si Iya. Silva. Nah ini yang lupa diceritakan. Jadi sebelum kejadian ini dia sering ngamuk gini, yang datang bukan psikiater atau misalkan dinas sosial, itu selalu dukun yang datang. Sampai gue inget banget beberapa dukun itu ritualnya sampai kayak gini-gini. Muter-muterin rumahnya dia gitu kan. Muter-muterin rumahnya dia. Cuman gue pikir kayak, ini dukun ada yang iya, ada yang kagak nih kalian gitu ya. Ada juga yang ngaku-ngaku dukun tapi mau duit. Kali gue seuzonnya begitu kan gitu. Tapi ada satu waktu itu yang, kalau ini gue gak lihat langsung, cuman abang gue yang lihat gitu kan. Dia itu ada satu dukunnya udah agak tua, cincinnya besar-besar gitu kan. Orang pinter kali kita bilang ya. Terus dia udah duduk gitu, tiba-tiba dia tuh pencet jempolnya si Silva itu, dan itu keluar muntah hitam. Itu kalau misalkan lo udah nonton, mirip filmnya The Medium. Jadi muntahnya hitam semua, kayak gitu. Nah pokoknya yang dipanggil selalu dukun lah, kayak gitu kan. Dan gue merasa kayak ada yang aneh nih. Apa dia malu anaknya ada penyakit kejiwaan, ataukah ada sesuatu yang dia tahu cuman dia nggak mau bilang. Gue udah mulai aneh gitu kan. Nah balik lagi ke cerita si yang naik motor itu, akhirnya bapak-bapak ini bilang sama orang tua, udah saya bawa jalan-jalan aja dulu, mungkin dia stres kali gitu. Akhirnya udahlah dia naik motor sama bapak-bapak itu, which is umur udah 60 sekianan menurut gua. Terus kita bapak sama ibunya naik sama gua, bapaknya sendiri gitu kan, jalan-jalan, dia muterin daerah Jakarta Selatan gitu sampai setengah jam gitu. Gue lihat bapak-bapak ini tuh oleng jalannya. Pas gue cek, oh bener nih, ya kan gue berhentiin, dia mabuk. Rupanya bapak-bapak ini adalah preman yang lagi mabuk. Oh iya. Kayak gitu kan. Terus udah lah, Silva turun, Silva, begitu kan. Udah nih bahaya nih. Terus si bapak itu jadinya marah sama gue. Kenapa lo nggak percaya sama gue lo gitu? Ya bapak mabuk, gue bilang gitu kan. Lo nggak tahu gue siapa, gini segala macam. Wah, gue sih maksudnya gue ya pokoknya lo turunin lah. Ini bapaknya di sini, lo mau bawa kemana? Gue bilang gitu kan. Terus si Silva ini bilang, enggak, saya mau bapak ini aja. Bapak ini saya udah sayang sama dia. Gitu kan, tolong Pak bawa pulang saya. Jadi kayak lakian gitu loh. Iya. Jadi kayak, buset, gambar juga itu kan udah umur 60 ya, gitu kan. Enggak, saya mau pulang bapak ini gitu kan. Aduh, bapak itu juga bingung kan. Udah, enggak ada. Akhirnya gue tarik, gue paksa turun ya kan. Dia ikut sama bapaknya gitu, dibawa jalan-jalan sama bapaknya gitu. Gue bilang, Bu, ini udah jam 1 nih pulang gitu kan. Akhirnya udah gue pulang sama emaknya, gue pulang ya kan. Iya makasih ya Mas ya gitu. Itu sampai kapan tuh kayak gitu? Itu bisa sampai pagi tuh kayak gitu. Dia bilang gitu. Dibawa jalan-jalan gitu, nanti pulang ke rumah kumat lagi, dia bilang gitu. Nah, di situ final gue bilang, Bu, sorry Bu ya, ini kan saya jadi berantem sama orang gitu kan. Dan saya ini udah berbulan-bulan, menurut saya sih Ibu harusnya panggil dinas sosial sih Bu. Maksudnya kalau ke rumah sakit jiwa, itu kan pasti diobatin, ya kan? Jadi nggak usah malu. Ibunya cuma tersenyum meringis kayak, nanti saya pikir-pikir lagi ya. Dia bilang gitu kan. Saya diskusi dulu sama keluarga. Terus udahlah, dari situ gue tuh makin merasa makin aneh sama ini orang, ya kan, sama keluarga ini gitu. Apakah dia nggak mau ke rumah sakit karena takut bayar, karena nggak punya uang gitu, karena lagi corona gitu kan? Gue coba telepon, gue lihat di Google, gue coba telepon ke rumah sakit itu, ternyata bisa pakai BPJS saja gitu. Tapi rumah sakit jiwa itu harus dianterin, jadi dia nggak mau terima orang yang ibaratnya gangguan jiwa itu ke situ tanpa ada keluarganya. Iya. Harus ada yang tanggung jawab lah kayak gitu. Terus ya gue sampaikan ke ibunya gitu. Besokannya gue bilang, Bu, ini nggak bayar kok gini-gini, kalau mau dijemput pakai ambulan apa segala macam. Udah disiapin gitu kan. Dan ternyata gratis gitu kan. Tapi ibunya nggak Mas ya, nanti aja deh, kita mau diskusi dulu sama keluarga gitu. Udahlah. Akhirnya sampai situ gue itu merasa cukup terlibat sama urusan si Silva ini. Gue kayak, udahlah, ini lama-lama ganggu juga ya kan. Dan setelah kejadian itu dia mau teriak-teriak kayak apa, gue udah males gitu. Bahkan gue udah, ibunya tuh kalau misalkan ngeliat gue tuh kayak merasa, tolongin gue dong, karena gak ada yang nolongin kan gitu kan. Tapi gue merasa udah enough dah, karena gue banyak kerjaan juga yang gue pikirin gitu kan. Gak bisa gue bantu lo tiap hari gitu kan. Karena dia pun nggak mau
ngikutin saran yang lu kasih juga. Iya, karena dia tidak mau mengikuti saran yang gue kasih untuk rumah sakit jiwa gitu kan. Yang dia panggil itu selalunya menurut gue orang pinter gitu. Terus akhirnya udah, karena itu gue udah jadi agak hilang respect juga ya sama, maksudnya kasihan anaknya juga kan gitu kan. Akhirnya udah gue gak ikut-ikutan. Ya abis itu gue menikah dan gue nggak tinggal di rumah situ lagi. Cuman keluarga gue itu masih tinggal di situ. Tapi karena keadaannya kayak gitu, terus dapat rumah yang lebih bagus juga ya, hampir setahun di situ, akhirnya gue pindah. Keluarga gue juga pindah. Gue udah pindah duluan karena nikah, tinggal di rumah mertua. Keluarga gue udah, akhirnya beberapa bulan setelah gue, mereka pindah juga, ya kan? Mereka pindah juga, terus ya udah kayak cerita itu nggak pernah kita angkat lagi. Sampailah kemarin terakhir gue lagi isoman kena corona gitu, gue denger dari abang gue telepon atau ngobrol, lo tau gak sih kalau misalkan si Silva tuh sekarang udah sehat, udah jadi guru. Dia bilang gitu, hah? Jadi guru? Guru apaan? Gue bilang gitu kan, karena beberapa bulan yang lalu dia masih terlihat sangat sakit gitu kan. Iya sembuh akhirnya kayak gitu. Wah, nah di situ gue akhirnya kayak mengkonfirmasi gitu kan. Waktu gue datang, ya kan? Waktu gue datang si Silva ini, sebelum gue datang si Silva ini nggak kenapa-napa. Pas gue datang ke rumah itu, which is latar belakangnya ada TKP itu, dia kenapa-napa, sakit lah jiwanya gitu kan. Dan waktu gue keluar, dia sembuh. Dan apa yang dia lihat itu, dalam artian ciri khasnya sama yang gue lihat. Jadi gue melihat ada jin yang suka menyerupai orang. Karena dari tadi kan mimpi yang si Agus itu, ya kan, yang ciri khas sama. Terus gue mimpi setan itu atau jin itu dia ngejedotin nyokap gue. Berarti kan dia menirukan abang gue. Dan yang ketiga, mimpinya si Silva ini, yang dia bilang ini bukan ibunya gitu. Jadi gue berpikirnya jin yang ada di rumah itu mencoba mengganggu rumah gue, cuman kayak mental karena nggak mempan, gitu. Sehingga dia lari ke samping, ke rumahnya si Silva ini. ke rumah si Silva ini. Ya itu aja cerita dari gue. Kurang lebihnya gue minta maaf. Semua yang gue ceritakan itu bukan nama asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi cerita dari Bang Ricardo. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai sini. Dan jangan di-close dulu karena gue bakal sedikit tanya-tanya tentang cerita yang tadi dibawain sama si Bang Ricardo ini. Dan tadi mungkin Bang Ricardo ada beberapa kali nyebutin namanya agak salah ya. Kayak Silvi atau Silva, karena ini emang namanya disamarkan. Jadi emang kadang-kadang kalau orang cerita dengan nama disamarkan itu agak-agak lupa sih Bang. Iya. Jadi buat kalian, sorry banget kalau tadi Bang Ricardo ada beberapa kali salah sebut nama. Jadi karena emang cerita ini disamarkan ya, karena ini kejadiannya baru-baru ini ya, tahun 2020 pas lagi awal-awal corona ya. Iya, dan gue alami sendiri. Iya. Ini boleh gini gak sih, gambarin sedikit tentang rumah lu sama rumah si Silva ini benar-benar nempel tembok gitu atau gimana sih? Oke, jadi posisi rumahnya ya kalau lo tahu kontrakan. Cuman yang rumah gue ini nggak benar-benar kontrakan, jadi bentuknya rumah. Cuman satu tembok sama dia. Jadi tembok kanan gue bersebelahan sama tembok kirinya. Dan posisi rumah gue itu sama rumahnya dia itu benar-benar cuma masuk satu motor doang. Iya. Gang kecil gitu lah ya. Yang sangat yang kecil rapat. Iya. Tapi dia itu bukan dia kontrak bukan si Silva. Dia rumah sendiri. Rumah sendiri. Berarti yang kontrak emang cuma rumah lu aja itu sendiri. Berarti bukan kontrakan deret ya? Bukan kontrakan deret. Iya, kontrakan rumah yang satu-satu gitu lah. Iya. Dan itu si Silva di rumah itu tinggal sama siapa aja sih? Sama keluarganya, sama adiknya 2 masih kecil, which is itu sering kabur ke tempat gua kalau misalkan kakaknya lagi ngamuk. Bapaknya sama ibunya. Iya. Berarti dari yang lu tahu, si Silva ini sebelum lu datang emang baik-baik aja, tapi pas lagi lu datang itu malah yang kumat-kumat begitu. Iya. Maksud gue kan kalau orang nggak ngamuk kan artinya gue berasumsi kan baik-baik saja gitu kan. Iya. Dan abang gue juga bilang itu tadinya nggak apa-apa gitu, dan gue kan setiap hari kan keluar gitu kan. Dan emang kata orang-orang sekitar itu emang dia sehat-sehat aja karena dia itu berjualan online. Iya. Artinya kan sehat dia gitu. Karena waktu gue masuk ke rumahnya itu ada stok sepatu, dan gue dengar dari nyokapnya juga dia itu jualan online. Iya. Dan agak aneh aja ya, berarti kalau orang punya penyakit mental atau apa kan untuk jualan aja kayak nggak kepikiran kali ya, dia sampai bisa jualan gitu ya. Iya, gue aja nggak kepikiran kan gitu kan. Iya. Dan mungkin gue ini sih ada asumsi sedikit lah tentang kisah lu tadi nih. Jadi gue ngerasa mungkin ya, ini kan rumah yang lu tempatin ini kan bekas orang nggak tahu bunuh diri atau meninggal dengan sendirinya ya.
Ini kemungkinan yang gue rasa sih. Ini dan ini kan sempat kosong berapa tahun sih? Tahu nggak itu kosongnya? Kosong berapa tahun? Gue nggak tahu. Cuman terakhir ada orang yang di situ orang Bandung. Dia nggak lama di situ karena dia habis itu beli rumah. Oh iya. Tapi nggak dengar cerita ada horor-horornya kalau pas ditempatin dia. Iya, gue dengar sih dia pindah juga karena ada mistisnya juga. Karena ada mistis juga. Iya. Jadi asumsi gue sih kemungkinan. Jadi karena rumah ini udah terbiasa kosong, pas lu tempatin, penghuni itu kayak nggak suka. Dan karena nggak bisa ngeganggu lu langsung, dia ngeganggunya lewat si Silva buat supaya keluarga lu itu ya nggak nyaman lah tinggal di situ mungkin ya. Tepat, dan tujuannya pas emang nggak nyaman sih. Iya, tapi akhirnya ya lu pindah bukan karena itu kan Pak, karena pindah ya karena lu udah menikah dan ya, mungkin keluarga lu dapet tempat lagi yang lain, ya, akhirnya yang pindah. Betul. Dan menurut gue ya jinnya nggak berhasil buat ngeganggu lu untuk nggak tinggal di situ. Itu berapa lama lu tinggal di situ? Hampir setahun. Hampir setahun ya? Hampir setahun. Iya. Dan rumah itu masih ada sampai sekarang ya? Masih ada. Kabarnya ada yang nempatin lagi nggak rumah itu? Gue cuma dengar kabar si Silva sembuh gitu. Udah itu doang ya? Udah itu doang. Dan dia jadi guru gitu. Agak aneh juga ya, dia dari orang yang stres begitu bisa jadi guru ya? Iya kan? Kenapa nggak jualan online lagi? Iya. Kayak duitnya lebih banyak kan online dah. Iya. Oke bang, ini kan si Silva ini kan sempet dipasung ya, karena warga itu minta ibunya buat si Silva ini dipasung ya. Iya. Dan dia dipasung itu kan akhirnya pakai tali ya, bukan pakai tali, kain ya. Diikat pakai kain, itu dipasungnya berapa lama sih dia? Gue rasa sih berhari-hari ya. Berhari-hari. Dan gue denger itu dia makan itu dalam 4 hari cuma sekali dia makan. 4 hari makan sekali? Ya, jadi wujudnya itu sangat menyeramkan waktu lo, misalkan pas gue ketemu lagi gitu, tadinya celong matanya cuma segini, ini udah hampir sampai bibir deh celong matanya. Nggak sehat banget. Kurus badannya? Udah jauh lebih kurus dari pertama yang dia ke rumah gue terus dia ngetok pintu. Tapi berarti ini ya, terus sama fisiknya si Silva ini ya, yang serem juga kan karena dia sampai badannya bau pesing ya. Itu kayak nggak pernah mandi berarti pas selama dia sakit itu kayaknya ya. Iya, jadi kencing di situ mungkin juga, sorry ya, pup di situ kali ya. Makanya baunya tuh sangat nyengat banget. Yang gue heran itu kenapa udah kayak gitu masih bertahan nggak mau dibawa ke rumah sakit kayak gitu. Iya. Itu kan udah nggak bener. Dia selalu mendatangkan, sorry ya, dukun kalau menurut gue. Yang menurut gue setengah dari mereka adalah palsu kalau menurut gue. Dan tadi dukun yang cukup serem tuh yang sempat mencet jempolnya si Silva itu ya. Dia muntah darah tuh darah air atau kental gitu gimana sih? Nah oke, itu gue nggak lihat langsung. Cuman yang lihat adalah abang gue. Which is itu kan nggak ada buat apa abang gue bohong gitu kan. Tapi waktu dipencet itu sama orang itu emang keluar darah hitam kayak encer banget gitu. Gue pikir itu darah sih. Darah cuman agak lebih gelap kali ya. Agak lebih gelap. Cuman gue pikir tadinya gue berusaha melogis-logiskan diri kayak misalkan itu kan dia nggak makan-makan terus asam lambungnya ngunyah terus dia berdarah kan. Itu bisa jadi. Itu kan bahasa logisnya gitu kan. Tapi waktu gue nonton film The Medium itu mengalami hal yang sama. Jadi kalau misalkan orang kayak kerasukan gitu, pas waktu di film ini tuh panggil dukun juga, pas di ritual-ritual buat pengusiran setan itu, eksorsisme itu, muntahnya hitam. Iya. Karena gue juga sempat juga dengar beberapa cerita itu banyak yang ibaratnya kayak kena guna-guna sih biasanya yang kena kayak gitu ya. Kena guna-guna biasanya bisa muntah hitam atau kadang-kadang saat di scan atau di ronsen itu di perutnya itu ada sesuatu lah yang paku aneh-aneh. Bahkan apa segala macam. Itu kan maksudnya selogis-logisnya kita saat ngeliat hal kayak gitu kita cuman yang ada di dalam kepala kita cuman mungkin gitu. Tapi yang kita tahu ya itu kejadian depan mata gue gitu loh. Gila sih itu jangan sampai lah kalian ngalamin hal-hal kayak gitu karena apalagi kalau ini potensi diguna-guna juga kadang-kadang bisa juga kali diguna-guna ya si Silva ini. Nah, yang menjadi pertanyaan gue adalah kenapa ibunya selalu memanggil dukun? Iya. Ya nggak? Ini seuzonnya gue aja. Apakah dia pernah melakukan sesuatu di masa lalu, melakukan perjanjian dengan siapa, gitu kan? Ataukah kalau misalkan nggak seuzonnya itu, apakah dia cuma malu kalau misalkan anaknya itu dibilang gangguan jiwa? Iya. Karena setiap ibu dimanapun pasti akan patah hati ya kalau ngeliat anaknya sampai masuk rumah sakit jiwa ya, kayak gitu ya dengan kondisi yang kayak gitulah. Ya tapi kalau misalkan kita punya anak terus anak kita gitu kan kita prefer buat sembuh dong. Pasti sih. Dibandingin manggil dukun. Iya. Gitu. Jadi itu ada satu misteri. Kalau buat gue. Ya, jadi dia pernah perjanjian setan gitu. Yang kena imbasnya anaknya ini.
Gue berpikir ke situ sih, ya. Maksudnya buat orang yang gue logis ini itu sangat berlawanan sama apa yang ada dalam kepala gue. Iya. Cuman ya itu mungkin aja terjadi. Iya. Tapi pas lagi habis diobatin sama dukun yang sampai si Silva ini muntah, itu ada perubahan sedikit nggak sih dari si Silvanya? Selalunya gini, itu dia diobatin, dia 2 hari kalem, terus atau seminggu kalem, kumat lagi. Kumat lagi. Berarti nggak sembuh-sembuh. Baru yang terakhir kali lu dengar kabarnya, dia benar-benar sembuh dan bisa ngajar ya? Iya, udah jadi guru dia. Iya. Oke deh. Yaudah buat kalian yang lagi nyari-nyari kontrakan, gua harap kalian hati-hati kalau mau nyari-nyari kontrakan. Kalau bisa ya dicari-cari dulu lah background tentang rumah itu dari tetangga-tetangga sebelah. Siapa tahu kalau kalian orangnya penakut, ya jangan tinggal di situ. Tapi kalau orangnya pemberani kayak si Ricardo ini ya tinggal aja ya, karena harganya murah biasanya. Iya. Rumah-rumah begitu ya. Betul. Ya, jadi mungkin lebih ke ini kali ya. Setan itu kan tujuannya buat menakut-nakutin. Iya. Buat menebal ketakutan. Dia tujuannya di situ. Ya kalau kita nggak takut ya nggak kena gitu. Iya. Dan lu sempet ngomong ini rumahnya lumayan bawa rezeki ya? Oh iya. Karena lu pas lagi tinggal di situ bisa ketemu sama jodoh lu ya? Iya, jadi kalau ini suggestion ya, maksudnya sugesti gue dari zaman dulu itu kayak rumor atau mitos itu ya, kalau rumah banyak hantunya itu bawa hoki. Oh iya. Gue rasa nih banyak juga orang kita yang berpikir kayak gini gitu kan. Iya. Karena waktu dapat rumah ini ya adalah kerjaan-kerjaan yang gue nggak bisa sangka kalau itu bisa dapat ke gue gitu kan. Gue juga ketemu jodoh gue juga setelah rumah itu bisa pindah kayak gitu. Jadi ya itu cuman sugesti aja, cuman terjadi. Iya. Oke, ya udah paling segitu aja cerita malam ini. Thank you banget Bang Ricardo udah share cerita di Lentera Malam. Thank you. Kalau ada cerita-cerita lagi kapan-kapan share lagi lah ya. Boleh. Yaudah sebelum gua close videonya, gua mau infoin dulu nih kalau Bang Ricardo juga punya YouTube channel ya. Iya, food Dan blogger. isinya Makanan. Food blogger. Iya. Kayak Next Carlos ya. Iya. Ya, mirip-mirip lah pokoknya kayak gitu ya. Keren. Namanya apa? Ricardo Rian. Nanti linknya gue taruh deskripsi sama Instagram lu deh kalau ada yang mau tanya-tanya tentang cerita lu tadi yang lu bawain. Boleh. Nanti gue kasih Instagramnya. Oke, nanti Instagramnya gue taruh di deskripsi. Jadi jangan lupa habis dari video ini kalian mampir-mampir ke YouTube channelnya Bang Ricardo. Nanti linknya gue taruh deskripsi. Kalau bisa kapan-kapan kuliner yang agak-agak serem. Lentera Malam pernah bikin tuh soalnya. Boleh. Oke. Udah ada. Udah ada tuh? Udah ada bahannya. Tagih nanti di Instagramnya Bang Ricardo. Kuliner horor. Yaudah, paling gua rasa malam ini cukup. Thank you banget Bang Ricardo sekali lagi udah share ceritanya. Gua Adit dari Lentera Malam, Bang Ricardo izin pamit. Bye.